Halo, assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Nata Sukma. Hari ini saya akan membahas perkembangan dari market Bitcoin dalam kurun waktu 10 bulan terakhir ya. Pasca Bitcoin menyentuh level 15.000 ya di bulan November ya, di sini di bulan November 15.450, kemudian naik ya ke area 31.830 pada bulan Juli 2023. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat area-area penting ya, baik itu support ataupun resisten. Itu yang pertama. Nah, itu dari kronologis pergerakan harga Bitcoin 10 bulan terakhir. Teman-teman bisa melihat ya, di sini Bitcoin ya dari mulai low ya mencoba naik ya. Ya, kurang lebih beginilah ya pergerakan Bitcoin. Oke. Dari sini teman-teman bisa melihat ya, ketika Bitcoin itu naik ya, mencoba naik dari 15.000 itu, Bitcoin bertahan di area ini ya, ini tertahan di area ini, kemudian koreksi. Nah, ini adalah area resisten ya pertama ya yang diuji oleh Bitcoin ya. Kemudian Bitcoin turun, lalu kemudian area resisten ini ya ditembus ya. Lihat ya, ini saya menggunakan chart weekly ya, ini mother of candle ya, menembus area resisten ini ya. Kemudian harga Bitcoin itu menguji area resisten lagi di atasnya ya, ini ya. Jadi ini kronologisnya ya. Jadi naik menguji area 25.200 ya, kemudian dia koreksi ya, dan ini setengah badan candle ya, ini menjadi support ya, kemudian ditembus resisten ini ya, kemudian menguji area 30.000 31.000 ya, kemudian koreksi lagi. Nah, yang tadinya ini resisten kemudian diuji menjadi support baru. Ini setengah badan candle ini menjadi area support ya. Kemudian Bitcoin naik lagi menguji area resisten ini ya, kemudian koreksi lagi dan diuji lagi. Jadi ini area support yang sudah diuji 2 kali oleh Bitcoin ya. Saya akan kasih tanda di sini supaya teman-teman bisa melihat. Nah, ini adalah area support yang aktif ya, yang sudah aktif ya. Yang tadinya resisten kemudian dia menjadi support. Oke. Ini mother of candle-nya nih, setengah badan candle ya, menjadi support. Kemudian ini adalah area resistennya yang sudah 2 kali diuji lalu kemudian gagal. Oke, saya kasih keterangan di sini resisten area. Oke. Kemudian yang ini adalah saya kasih keterangan main support ya, support utama ya, area. Nah, pergerakan harga Bitcoin ya dari mulai April sampai dengan Agustus ini berfluktuasi antara main support ke resisten area ini. Oke,
Itu yang pertama ya. Mudah-mudahan teman-teman ya dapat memahami ya apa yang saya sampaikan. Nah, di sini terjadi konsolidasi ya. Pada fase sekarang ini, apakah Bitcoin melanjutkan kenaikannya ya untuk menembus area resisten ini, atau mencari area demand yang lebih besar, turun di bawah main support area ini. Oke, jadi ini support penting ya. Ini support penting karena apa? Karena ini menjadi neckline area ya, menjadi neckline area. Jadi teman-teman kalau lihat ini di sini ada dua high ya. Dan selisihnya itu hanya 2%. Jadi sudah masuk ya, sudah masuk kriteria double top ya. Selisihnya 2%, sudah menjadi kriteria double top, sehingga ini menjadi area neckline ya, neckline. Jadi kalau ditembus ini berpotensi terkonfirmasi double topnya sah gitu. Jadi konfirmasi double top itu belum sah jika neckline-nya belum ditembus. Jadi ini masih potensi double top. Oke, ini weekly-nya ya. Ini area-area besarnya ya, support, resisten, kemudian harga berfluktuasi di area ini, di antara kedua ini. Kita akan masuk lagi ke chart daily ya. Kita akan masuk lagi ke chart daily ya. Kita akan mencari area-area resisten yang lebih kecil. Oke, ini ya saya. Oke, daily ya. Ini saya hapus dulu ya. Yang kuningnya saya hapus. Teman-teman bisa catat area-areanya, area-area pentingnya. Oke, nah ini. Nah, ini yang blok kuning ini ya, main supportnya. Nah, ini saya hapus dulu supaya oke. Nah, untuk area-area resisten yang lebih kecil ya, di antara dua di antara high ya, di antara high 31.800 dengan low 24.220 ini adalah key level resistance ya, pertama. Jadi Bitcoin untuk naik ya lebih tinggi lagi itu harus melewati ini key level resistance. Key level resistance ya, 1. Kemudian ini area key level resistance 2 ya, di atasnya. Oke, saya tambahkan dulu. Oke, kemudian ini area main support dan ini area support di atas main support. Ini support kecil di atas main support ya. Nah, ini.
Nah, pergerakan harga Bitcoin ya, ini kan sudah saya sampaikan di grup ya. Di grup Reddit Trend, jangka pendek itu akan menguji ya 28.025 sampai 28.923. Nah, reaksi market ini sementara reject di sini ya. BTC bisa mencoba untuk naik lagi ya, untuk menguji area 28.900 atau 30.000 ya. Di BTC itu bisa ada kemungkinan begini ya. Jadi kalau dia gagal ya turun lagi ya. Kemudian naik lagi ya. Bisa juga dia langsung. Oke. Ini yang skenario jika BTC bisa bertahan di area main support gitu. Jadi macam-macam ini teknisnya, jadi bisa dia begini bisa ya gitu. Artinya market itu selama dia bertahan di main support ya, baik itu dia di atasnya ya ataupun di bawahnya ya, selama tidak menembus area main support ini masih bisa naik. Oke. Ini yang ini yang apa namanya, jika main support ini tidak di breakdown gitu. Ini skenario yang pertama ya. Kemudian market masih bisa ke atas ya, masih bisa ke atas. Oke, masih bisa ke atas. Nah, jika area support ini di breakdown ya, ditembus, maka area support selanjutnya itu berada di kisaran ini saya tulis next support ya, area ini untuk yang breakdown. Saya tulis di sini yang breakdown ini masih bisa begini. Oke, saya kasih warna biru. Kemudian jika dia tidak berhasil menembus main support area yang menjadi neckline ini ya, ketika dia turun ke next support area ini, maka potensi penurunan BTC itu bisa mencapai area jika BTC gagal, maka gitu. Gagal artinya gini, ketika market dia
bertahan di next support ya, kemudian mencoba untuk berbalik arah lalu kemudian reject di sini, dia bisa ke sini gitu. Ini diambil dari neckline ya, jadi neckline ya. Jadi kalau neckline, kalau tembus ya, sekitaran ini ya, dengan asumsi dia mantul dulu ya, tertahan ini ya, ini menjadi support ya, area ini menjadi support, kemudian naik reject di sini, jadi ada dua. Ini untuk yang ke bawahnya. Lalu untuk potensi yang ke atasnya ya, ini targetnya itu sekitar area nah ya, untuk yang ke atasnya itu sekitaran ini dulu, nah 34.900 ya. Jadi kalau dia tembus, ya, kalau berhasil naik ya, main supportnya kuat ya, main supportnya kuat, dan kemudian market melanjutkan kenaikannya, ini yang menjadi targetnya ya. Ini resistance area yang ini ya, yang apa namanya, ini resistance area itu yang ini. Jadi jika resistance areanya ditembus ya, bertahan di main support, kemudian dia naik ya, ditembus, maka ini areanya 34.900 ya. Oke, jadi asumsinya targetnya di atas area itu ini. Karena sebetulnya targetnya ini. Jadi ketika BTC menembus ya, menembus area ini, itu targetnya ini. Hanya BTC baru sampai ke yang ini 31.000. Kemudian dia turun. Jadi ada masih punya kesempatan BTC untuk ke sini. Tapi syaratnya ini gitu. Syaratnya main support areanya ini jangan ditembus gitu. Terus gimana kalau ditembus? Ditembus juga masih bisa ke sana, karena yang penting ini next support areanya bertahan. Jadi kalau misalkan yang ini skenario yang ini jalan, dia juga bisa sampai sana bisa. Gitu. Bisa. Jadi bisa begini. Gitu. Oke. Oke, mudah-mudahan jelas ya, gitu. Mudah-mudahan jelas dan dapat membantu teman-teman. Ini saya, oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.